Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Farida Hidayati, dan rekan saya, Robiansah. Di sini akan memaparkan isi makalah yang berjudul Rahasia Bank dalam Kegiatan Usaha Bank. Poin pertama yaitu pengertian rahasia bank. Pengertian mengenai rahasia bank selalu ditentukan dalam undang-undang yang mengatur lembaga perbankan. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, rumusan tentang rahasia bank itu pun mengalami perubahan, baik pengertian maupun ruang lingkupnya. Adapun rumusan mengenai rahasia bank menurut kedua undang-undang tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 23 PRP 1960 tentang rahasia bank. Dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 PRP 1960 tentang rahasia bank dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia bank adalah bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala keterangan mengenai keadaan keuangan dari langganan atau nasabah dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 JO Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Menurut ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kemudian B, arti penting rahasia bank dalam bisnis perbankan. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan pembayaran dunia. Mengingat hal ini, maka suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan. Bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. C. Dasar pemikiran ketentuan rahasia bank. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, integritas pengurus, yang kedua, kesehatan bank yang bersangkutan, yang ketiga, pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan. Yang keempat, kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Di antara faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, baik itu nasabah penyimpan maupun nasabah investor adalah adanya jaminan dari bank syariah dan pihak terafiliasi menyangkut kerahasiaan nasabah yang bersangkutan beserta simpanan atau investasinya. D. Teori rahasia bank. Dikemukakan dua teori tentang rahasia bank antara lain yang pertama, teori rahasia bank yang bersifat mutlak. Maksud dari teori ini bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Yang kedua, teori rahasia bank yang bersifat relatif. Menurut teori ini, bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberikan keterangan nasabah mengenai nasabahnya.
Jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Kemudian, cakupan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kemudian dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka jelas bahwa pengertian dan cakupan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah dibatasi. Yang pertama, menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, serta nasabah investor dan investasinya. Yang kedua, pada dasarnya, bank dan pihak terafiliasi berkewajiban memegang teguh kerahasiaan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, dan nasabah investor dan investasinya, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Yang ketiga, karena kepentingan tertentu, informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan beserta dengan simpanannya dan nasabah investor beserta dengan investasinya boleh diungkapkan. F. Pihak-pihak yang berkewajiban merahasiakan rahasia perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 15 terkait pihak-pihak yang berkewajiban merahasiakan rahasia perbankan syariah adalah yang pertama komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat dan karyawan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah atau UUS. Yang kedua, pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai dan konsultan hukum. Yang ketiga, pihak yang menuntut penelitian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi. G. Pengecualian rahasia bank. Pengecualian terhadap rahasia bank tersebut dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Untuk kepentingan menyediakan pidana perpajakan pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan atau nasabah investor tertentu kepada pejabat pajak. Dalam perkara perdata antara bank dan nasabah, menurut ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dalam perkara tersebut, perdata antara bank dan nasabah, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasi kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Kewajiban bank. Maksud dari kewajiban bank syariah adalah bahwa bank berkewajiban memberikan keterangan terkait data maupun isi rekening nasabah yang bersangkutan kepada pihak tertentu berdasarkan undang-undang guna sesuatu kepentingan tertentu. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa bank syariah wajib memberikan keterangan keadaan keuangan nasabah penyimpanan atau nasabah investor untuk kepentingan menjadikan pidana perpajakan dan peradilan dalam perkara pidana. I. Pelanggaran rahasia bank. Berikut adalah perbuatan terhadap tindakan pidana pelanggaran ketentuan rahasia bank dalam perbankan syariah berdasarkan pasal 60 dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagai dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 memaksa bank dan pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan. Bank atau pihak terafiliasi dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut pasal 41. Bank atau pihak terafiliasi dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dalam pasal 42.
pasal 47 dan pasal 48. J. Sanksi atas pelanggaran ketentuan rahasia bank dalam perbankan syariah berdasarkan pasal 60 dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. 1. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 memaksa bank syariah, UUS atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun. Pidana denda paling sedikit 10 miliar, paling banyak 200 miliar, pasal 61 ayat 1. 2. Anggota reksi, komisaris, pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun penjara dan denda sedikit 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah, pasal 60 ayat 2. Nomor 3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 47, dan pasal 48. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Dan dipidana denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 15 miliar. K. Kelemahan rahasia bank. Contoh, kelemahan pada kerahasiaan bank sendiri adalah misalnya ada beberapa pihak yang boleh mengetahui rahasia bank. Hal ini bisa termasuk dalam kelemahan rahasia bank. Seperti contoh adalah seorang nasabah VIP, karena status nasabahnya adalah tingkat atas, maka ada kemungkinan ia boleh mendapatkan data-data informasi nasabah lainnya yang tidak dapat diperoleh oleh nasabah biasa. Sekian isi makalah kelompok 9 yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.